Jangan kaget, kalau ternyata sejak kamu lahir, kamu sudah membawa tanda kemakmuran yang jarang dimiliki orang lain. Bukan karena warisan keluarga, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena wetonmu pon. Primbon Jawa menyebut, ada energi yang tersembunyi di dalam diri pemilik weton pon. Tenang, tidak banyak bicara, tapi langkahnya selalu tepat. Saat orang lain sibuk mengejar rizki, justru rizki seperti mendekat dengan sendirinya. Kebetulan, atau memang garis hidup seorang sultan? Kenapa banyak pemilik weton pon terlihat biasa saja di awal hidupnya, bahkan sempat diremehkan, tapi perlahan malah melesat jauh meninggalkan yang lain? Kenapa saat orang lain panik karena masalah keuangan, mereka tetap tenang seolah sudah tahu badai itu akan berlalu? Apakah benar ada energi tersembunyi dalam hitungan primbon yang membuat rizkinya seperti selalu menemukan jalan pulang? Atau semua ini hanya kebetulan yang terus terulang tanpa kita sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, kemudahan rizki, dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalani. Semoga apapun yang sedang kita perjuangkan saat ini dimudahkan oleh Allah SWT, dilapangkan urusannya, dan dijauhkan dari segala kesulitan yang tak perlu. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap hari dan pasaran memiliki nilai yang disebut neptu. Pon sendiri memiliki nilai 7. Angka ini bukan sekedar hitungan biasa, melainkan simbol energi yang dipercaya mempengaruhi karakter, pola pikir, hingga jalan hidup seseorang. Dalam filosofi Jawa, angka 7 sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan kedalaman berpikir. Ia bukan angka yang meledak-ledak, bukan pula angka yang penuh gejolak, namun justru disitulah letak kekuatan, stabil, dalam, dan mengakar. Angka 7 melambangkan proses, tidak instan, tidak terburu-buru. Segala sesuatu yang dimiliki pemilik weton pon cenderung tumbuh perlahan, tetapi kokoh. Seperti pohon besar yang akarnya menghujam jauh ke dalam tanah sebelum batangnya menjulang tinggi. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, bahkan kadang dianggap lambat. Namun di dalamnya ada fondasi yang sedang dibangun dengan sangat kuat. Dalam primbon, energi pon juga sering dikaitkan dengan ketidakstabilan keseimbangan. Artinya, pemilik weton ini memiliki potensi untuk menimbang segala sesuatu dengan hati-hati. Mereka tidak mudah menahan emosi, tidak mudah membentuk ambisi dalam sekejap. Saat orang lain tergesa-gesa mengambil keputusan, mereka memilih diam, mengamati, lalu melangkah pada waktu yang tepat. Sikap inilah yang sering menjadi pembeda dalam perjalanan hidup mereka. Menariknya, angka 7 juga identik dengan pencarian makna. Banyak pemilik weton pon yang dalam hidupnya tidak hanya mengejar materi, tetapi juga mencari ketenangan dan arti dari setiap pencapaian. Mereka bisa bekerja keras, namun tetap terlihat santai. Mereka bisa berambisi, namun tidak kehilangan kendali diri. Di dalam benih aura sultan itu sering disebut muncul, bukan karena angka 7 menjanjikan kekayaan secara langsung, tetapi karena ia membentuk karakter yang matang, sabar, dan penuh perhitungan. Dan dalam kehidupan nyata, karakter seperti inilah yang sering bertahan lebih lama, lebih stabil, dan pada akhirnya lebih mapan. Jadi sebelum berbicara tentang rezeki besar atau garis hidup sultan, kita harus memahami satu hal penting. Semuanya berawal dari fondasi angka 7, energi tenang yang diam-diam membangun masa depan tanpa banyak suara. Sekilas, pemilik weton pon sering terlihat biasa saja. Tidak terlalu menonjol, tidak terlalu agresif, bahkan kadang dianggap kurang ambisius. Mereka jarang memaparkan rencana besar, tidak suka banyak bicara soal target hidup, dan tampak menjalani hari-hari dengan santai. Namun justru di balik sikap tenang itulah tersembunyi kekuatan yang sering tidak disadari orang lain. Dalam primbon Jawa, energi pon dikenal membawa getaran stabil dan membumi. Artinya cenderung tidak mudah goyah oleh tekanan luar. Saat orang lain panik menghadapi masalah, mereka memilih diam dan berpikir. Saat orang lain terpancing emosinya, mereka menahan diri. Bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka tahu
bahwa keputusan terbaik lahir dari kepala yang dingin. Aura inilah yang sering disebut sebagai aura sultan. Bukan aura yang berisik atau haus pengakuan, melainkan wibawa yang muncul secara alami. Mereka bisa duduk di tengah keramaian tanpa banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Tatapannya tenang, sikapnya terukur, dan ucapannya jarang sia-sia. Orang-orang seperti ini perlahan mendapatkan rasa hormat, bukan karena jabatan, tapi karena kestabilan sikapnya. Menariknya, ketenangan ini sering menipu. Banyak yang mengira pemilik weton pon kurang ambisi, padahal mereka hanya tidak suka terburu-buru. Mereka memahami bahwa hidup bukanlah perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang. Mereka lebih memilih langkah pasti daripada lompatan besar yang berisiko. Dan ketika momentum itu tiba, mereka sudah siap, karena sejak awal mereka membangun fondasi tanpa banyak orang yang tahu. Aura tenang ini juga membuat mereka jarang terlihat putus asa. Mereka mungkin kecewa, mungkin luka, tapi jarang menampilkannya secara berlebihan. Ada daya tahan emosional yang kuat, seolah-olah dalam dirinya ada ruang sunyi tempat ia menenangkan badai sebelum melangkah kembali. Di dunia yang penuh gangguan dan persaingan cepat, sikap seperti ini menjadi kekuatan langka. Ketika banyak orang yang lelah karena terus berlari, pemilik weton pon tetap melangkah dengan ritmenya sendiri. Dan seringkali, justru merekalah yang sampai pada tujuan dengan lebih utuh, lebih matang, dan lebih siap menikmati hasilnya. Disitulah letak kemewahan sebenarnya, bukan pada harta yang diawasi, tetapi pada ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Salah satu hal yang sering membuat orang heran pada pemilik weton pon adalah pola rezekinya. Tidak selalu terlihat mencolok di awal, bahkan terkadang tampak biasa saja. Namun, ketika diamati lebih dalam, ada satu pola yang unik. Rezeki mereka sering datang lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam primbon Jawa, energi pon dipercaya memiliki daya tarik terhadap peluang. Bukan berarti hidup tanpa usaha, justru sebaliknya. Mereka tetap bekerja, tetap berjuang. Namun, hasil besar yang datang sering bukan dari rencana utama, melainkan dari pintu samping yang tak terduga. Bisa dari hubungan lama yang tiba-tiba menawarkan kerjasama. Bisa dari hobi yang awalnya hanya iseng, lalu berkembang menjadi sumber penghasilan. Atau dari momentum kecil yang orang lain anggap sepele, tapi mereka menangkapnya dengan jeli. Ini bukan soal keberuntungan semata. Ada karakter yang berperan besar di baliknya. Karena pembawaan mereka tenang dan tidak serakah, orang lain merasa nyaman. Karena mereka jarang memaksa, peluangnya justru mendekat. Karena mereka tidak terburu-buru, mereka mampu melihat celah yang tidak terlihat oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar. Seringkali pemilik weton pon tidak menyadari bahwa dirinya sedang membangun jaringan kepercayaan. Sikapnya yang stabil membuat orang ingin melibatkan mereka dalam urusan penting. Dan di dunia nyata, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya jauh lebih mahal daripada sekedar uang tunai. Namun, ada sisi lain yang perlu dipahami. Rezeki tak terduga ini biasanya datang setelah fase kesabaran yang panjang. Seolah-olah semesta menguji dulu daya tahan dan niatnya. Ketika mereka tetap konsisten meski hasilnya belum terlihat besar, disitulah pintu-pintu baru mulai terbuka. Terkadang mereka terkejut. Kok bisa ya? Begitu mungkin batin mereka bertanya. Padahal tanpa disadari semua itu adalah akumulasi dari sikap, pilihan, dan konsistensi yang dijaga sejak lama. Inilah yang membuat banyak orang menilai weton pon seperti memiliki jalur khusus. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena waktunya tiba, rezeki datang dengan cara yang sulit ditebak. Dan ketika itu terjadi, orang lain hanya melihat hasilnya, tanpa tahu proses sunyi yang telah mereka lewati sebelumnya. Di balik potensi aura sultan sing sering diremasani, ada satu fase sing hampir selalu hadir dalam perjalanan pemilik weton pon. Iku ujian berat di awal kehidupan. Tidak sedikit masa kecil atau masa mudanya yang kekurangan, tekanan, bahkan rasa sing diremehkan. Hidup seakan-akan tidak langsung memberi panggung,
namun justru memberikan tempaan. Dalam primbon Jawa, energi pon memang tidak identik dengan kemudahan instan. Ia lebih sering dikaitkan dengan proses yang panjang. Artinya, banyak pemilik weton pon harus belajar dari bawah. Mereka merasakan bagaimana rasanya ditolak, gagal, atau dianggap tidak mampu. Ada sing tumbuh dalam kondisi ekonomi sederhana, ada sing harus memikul tanggung jawab lebih cepat dari usianya. Ada pula sing berkali-kali mencoba, namun hasilnya belum sesuai harapan. Fase ini sering menjadi titik rapuh, karena ketika orang lain terlihat melaju dengan cepat, mereka justru merasa tertinggal. Ketika teman sebaya sudah menikmati hasil, mereka masih berjuang membangun dasar. Muncul pertanyaan batin, mengapa hidup seolah lebih berat? Namun justru di fase inilah karakter mereka terbentuk. Tekanan demi tekanan membangun daya tahan. Kegagalan demi kegagalan melatih kedewasaan. Mereka belajar menahan emosi, belajar membaca situasi, belajar berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Luka-luka kecil yang dialami perlahan berubah menjadi kebijaksanaan. Yang menarik, banyak pemilik weton pon tidak menunjukkan penderitaannya secara terbuka. Mereka menyimpan rasa kecewa dalam diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka lebih memilih mengolahnya menjadi pelajaran. Sikap ini sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian, padahal sebenarnya mereka sedang menguatkan diri. Ujian di awal kehidupan ini ibarat proses pembakaran emas. Semakin tinggi panasnya, semakin murni hasilnya. Jika mereka mampu bertahan tanpa kehilangan integritas, fase sulit itu justru menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat besar di masa depan. Mungkin inilah alasan mengapa ketika kesuksesan akhirnya datang, mereka tidak mudah goyah, karena mereka pernah berada di titik terendah. Mereka tahu rasanya kekurangan, sehingga saat kemakmuran hadir, mereka lebih bijak menjaganya. Jadi, sebelum melihat hasil akhir yang mengkilap, ketahuilah satu hal. Di balik aura tenang dan potensi kemakmuran weton pon, ada cerita panjang tentang perjuangan yang tidak semua orang mampu melewatinya. Setelah melewati ujian berat di awal kehidupan, ada satu kualitas yang perlahan tumbuh kuat dalam diri pemilik weton pon, kemampuan untuk bangkit. Bukan bangkit dengan gegap gempita, bukan pula dengan sorotan dunia, tapi bangkit dalam diam, perlahan, pasti, dan lebih matang dari sebelumnya. Tidak semua orang memiliki daya pinjaman seperti ini. Banyak yang ketika jatuh memilih menyerah. Banyak yang saat gagal kehilangan arah dan rasa percaya diri. Namun pada diri weton pon, ada semacam daya tahan batin yang membuat mereka sulit benar-benar hancur. Mereka boleh kecewa, boleh terpukul, bahkan sempat kehilangan harapan. Tapi di sudut terdalam hatinya, selalu ada suara kecil yang berkata, belum selesai. Primbon Jawa menggambarkan energi pon sebagai energi yang stabil dan membumi. Stabil artinya tidak mudah terombang-ambing oleh emosi sesaat. Membumi artinya kuat menggambarkan kenyataan. Ketika mereka jatuh, mereka tidak terlalu lama menyalahkan keadaan. Mereka lebih cenderung memikirkan, lalu menyusun langkah baru. Tidak selalu cepat, tapi selalu bergerak. Kekuatan bangkit ini sering tidak terlihat oleh orang luar. Dari luar mungkin tampak biasa saja, bahkan tidak ada perubahan besar. Namun di dalam, mereka sedang membangun kembali fondasinya. Mereka memperbaiki pola pikir, memperluas sudut pandang, dan belajar dari kesalahan, tanpa banyak bicara. Menariknya, setiap kali bangkit, versi diri mereka selalu lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman pahit membuat mereka semakin hati-hati. Kegagalan membuat mereka lebih cerdas dalam membaca peluang. Rasa sakit membuat mereka lebih peka terhadap situasi. Dan tanpa disadari, semua itu mengasah mentalitas yang kokoh. Mentalitas yang sangat dibutuhkan
untuk mencapai kestabilan hidup. Inilah salah satu alasan mengapa banyak pemilik weton pon terlihat tahan banting. Mereka mungkin tidak selalu berada di puncak, tetapi juga jarang benar-benar terpuruk dalam waktu lama. Ada ritme naik turun, tetapi grafiknya cenderung menurun perlahan. Pada akhirnya, aura sultan yang sering dikaitkan dengan weton pon bukan hanya soal potensi rezeki. Ia lahir dari mental yang tidak mudah patah, karena sejatinya kekayaan terbesar bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada kemampuan untuk tetap berdiri setiap kali dunia mencoba terjatuh. Ada sesuatu pada diri pemilik weton pon yang sering membuat orang lain merasa nyaman, meski sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena mereka selalu tampil mencolok, bukan karena pakaian mewah atau gaya bicara yang memukau. Justru seringkali mereka sederhana. Namun di balik kemudahannya, ada daya tarik alami yang muncul dari dalam. Primbon Jawa menyebut bahwa energi pon membawa getaran ketenangan dan kestabilan. Dan tanpa disadari, getaran ini terpancar dalam cara mereka berbicara, pikiran, bahkan dalam cara mereka mendengarkan. Ya, mendengarkan. Banyak pemilik weton pon yang memiliki kemampuan untuk benar-benar menyimak orang lain tanpa memotong, tanpa menghakimi. Sikap ini langka, dan justru disitulah letak karismanya. Orang cenderung percaya pada mereka. Ketika mereka berbicara, meski belum lebaran, kata-katanya terasa berbobot. Ketika mereka memberi saran, terdengar tulus. Mereka tidak terburu-buru ingin terlihat pintar, tidak haus pujian. Dan karena itulah, orang lain sering merasa aman berada di lingkungan tersebut. Daya tarik ini bukan hasil latihan instan. Ia terbentuk dari pengalaman hidup, dari ujian yang membentuk kedewasaan, dari kebiasaan menahan emosi dan berpikir sebelum bertindak. Semua itu perlahan membangun wibawa yang tidak dibuat-buat. Menariknya lagi, karisma weton pon sering bersifat diam-diam memimpin. Mereka tidak selalu berada di depan, tetapi ketika situasi genting, banyak mata otomatis mencari mereka. Tampaknya ada keyakinan tak tertulis bahwa mereka mampu menjaga kestabilan. Bahkan tanpa jabatan resmi, mereka bisa menjadi pusat pertimbangan dalam sebuah kelompok. Dalam dunia nyata, daya tarik seperti ini adalah aset besar. Hubungan menjadi lebih mudah terjalin, kepercayaan datang lebih cepat. Dan seperti yang sering terjadi, peluang terbuka bukan hanya karena kemampuan teknis, tetapi karena orang merasa yakin dan nyaman. Inilah bentuk lain dari aura sultan yang jarang dibahas. Bukan sekedar tentang uang atau kekuasaan, tetapi tentang kualitas diri yang membuat orang lain menghormati tanpa diminta. Karisma yang tidak perlu ditonjolkan karena ia berbicara melalui sikap. Dan seringkali pemilik weton pon sendiri tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh kehadiran mereka. Mereka hanya menjadi diri sendiri, tenang, stabil, dan tulus. Namun justru dari situlah daya tarik itu tumbuh, mengalir, dan perlahan mengangkat mereka ke posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan. Tidak semua pemimpin lahir dengan suara lantang dan sorotan terang. Ada juga pemimpin yang tumbuh dalam diam, tenang, tidak banyak bicara, tetapi ketika mengambil keputusan, semua orang mengikutinya. Inilah potensi yang sering tersembunyi dalam diri pemilik weton pon. Dalam primbon Jawa, energi pon dikenal stabil dan penuh pertimbangan. Karakter ini membuat mereka jarang bertindak gegabah. Mereka lebih suka mengamati lebih dulu, memahami situasi, membaca karakter orang-orang di sekitar, lalu menentukan langkah. Sikap ini mungkin terlihat lambat, namun justru itulah fondasi kepemimpinan yang matang. Pemilik weton pon biasanya tidak haus jabatan. Mereka tidak selalu berebut posisi terdepan. Namun anehnya, ketika ada masalah, banyak orang justru menoleh ke mereka. Seolah-olah ada keyakinan tak terlihat bahwa mereka mampu memberikan solusi yang adil dan tidak memihak. Keputusan mereka cenderung rasional, tidak terlalu mempengaruhi emosi pada saat itu. Kekuatan mereka ada pada kestabilan. Dalam situasi genting, saat orang lain panik atau saling menyalahkan, mereka tetap tenang. Dan penyakit itu menular. Orang-orang di sekitarnya perlahan ikut stabil.
Inilah bentuk kepemimpinan yang tidak berisik tetapi berdampak besar. Selain itu, pemilik weton pon umumnya memiliki empati yang cukup di dalamnya. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena itulah mereka jarang memaksakan kehendak. Mereka lebih memilih pendekatan halus namun tegas. Kombinasi ini menciptakan rasa hormat yang tumbuh secara alami, bukan karena takut, tetapi karena percaya. Menariknya, banyak pemilik weton pon baru menyadari potensi kepemimpinan ini ketika keadaan memaksa. Saat tidak ada lagi yang mampu mengambil alih, mereka melangkah maju. Dan dari situlah perlahan orang-orang mulai melihat kualitasnya. Inilah yang membuat mereka sering naik posisi secara alami, bukan karena pencitraan, bukan karena ambisi yang berlebihan, tetapi karena konsistensi sikap dan kepercayaan yang sudah terbangun lama. Kepemimpinan mereka bukan soal menguasai, melainkan menjaga keseimbangan. Dan ketika seorang pemimpin memiliki ketenangan, empati, serta ketegasan dalam satu waktu, disitulah aura wibawa terbentuk. Aura yang membuat orang mengikuti tanpa merasa dipaksa. Aura yang membuat keberhasilan terasa lebih stabil dan bertahan lama. Dalam perjalanan hidup pemilik weton pon, ada satu fase yang sering menjadi pembicaraan dalam primbon Jawa. Titik balik besar yang datang setelah proses panjang. Hidup mereka jarang langsung melesat sejak awal. Justru seringkali terlihat biasa, bahkan tertinggal. Namun ketika waktunya tiba, perubahan itu datang seperti penampilan yang mengejutkan banyak orang. Titik balik ini biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah hasil akumulasi dari kesabaran, pengalaman pahit, jaringan kepercayaan dan kedewasaan yang dibangun bertahun-tahun. Semua proses hening yang sebelumnya tidak terlihat, perlahan mulai menunjukkan hasilnya. Seringkali, perubahan ini terjadi pada usia yang lebih matang, saat pola pikir sudah lebih stabil, saat emosi lebih terkendali, saat mereka sudah benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Pada tahap ini, keputusan yang diambil tidak lagi bersifat impulsif, setiap langkah terasa lebih terarah dan penuh perhitungan. Yang membuat orang lain terkejut adalah kontrasnya. Dulu mungkin dianggap biasa saja, dulu mungkin sempat diremehkan, tapi tiba-tiba hidupnya berubah, karier meningkat, usaha berkembang, rezeki terasa lebih lancar, pengaruhnya semakin kuat. Dan orang-orang mulai bertanya, sejak kapan dia jadi seperti ini? Padahal perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari fondasi yang dibangun perlahan sejak lama. Weton pon memang dikenal memiliki pola lambat di awal, tetapi kuat di tengah dan akhir perjalanan. Seperti matahari yang tidak langsung terik di pagi hari, tetapi semakin tinggi semakin bersinar. Namun titik balik ini juga membawa ujian baru. Saat posisi mulai naik, godaan pun datang. Ego bisa muncul, kesombongan bisa mengintai. Di bawah asli karakter kembali diuji. Jika mereka tetap rendah hati dan menjaga keseimbangan, maka itu bisa bertahan lama. Tetapi jika terlena, stabilitas yang dibangun bisa terguncang. Titik balik bukan sekedar perubahan nasib. Ia adalah momen pembuktian. Apakah semua proses panjang yang dilalui benar-benar membentuk kedewasaan atau hanya menunggu kesempatan untuk membalas dunia? Bagi pemilik weton pon yang mampu menjaga sikap, fase ini sering menjadi awal dari kehidupan yang lebih mapan dan stabil. Bukan sekedar kesuksesan sesaat, tetapi keberhasilan yang terasa matang dan pantas untuk dimiliki. Di balik potensi besar yang dimiliki weton pon, ada satu hal yang jarang dibahas, namun sangat penting. Energi yang kuat bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa berubah menjadi bumerang jika salah arah. Primbon Jawa tidak hanya berbicara tentang kelebihan, tetapi juga mengingatkan tentang sisi bayangan yang harus diwaspadai. Karakter tenang dan stabil yang menjadi kekuatan utama weton pon, jika tidak dijaga, bisa berubah menjadi rasa terlalu nyaman, terlalu santai, terlalu merasa aman. Dari bahaya kecil mulai tumbuh. Ketika seseorang merasa hidupnya akan baik-baik saja tanpa perlu usaha ekstra, perlahan-lahan semangat juang bisa menurun. Ada pula sisi keras kepala yang kadang muncul.
Karena terbiasa berpikir matang dan yakin pada pertimbangannya sendiri, pemilik weton pon bisa saja menutup diri terhadap masukan. Jika ini terjadi, keputusan yang awalnya bijak bisa berubah menjadi keputusan yang stagnan. Bahaya lainnya adalah rasa percaya diri yang berlebihan ketika titik balik kehidupan mulai datang. Saat rezeki mulai lancar, posisi mulai naik, dan pengaruh mulai terasa, godaan untuk merasa lebih unggul dari orang lain bisa muncul secara halus. Tidak selalu dalam bentuk kesombongan terang-terangan, tetapi dalam sikap meremehkan atau merasa paling benar. Primbon mengingatkan bahwa keseimbangan adalah kunci energi pon. Jika keseimbangan itu hilang, entah karena malas, sombong, atau kehilangan arah, maka stabilitas yang selama ini menjadi kekuatan bisa tergoncang. Rezeki yang tadinya mengalir bisa tersendat, hubungan yang tadinya harmonis bisa direbut kembali. Selain itu, sifat pendiam dan tertutup yang sering dimiliki weton pon juga bisa menjadi jebakan. Jika terlalu memendam masalah dan tidak pernah berbagi beban, tekanan batin bisa menumpuk. Dari luar terlihat kuat, tapi di dalam perlahan-lahan melelahkan diri sendiri. Di awal kesadaran diri, potensi besar tidak menjamin hasil besar jika tidak diarahkan dengan benar. Energi yang kuat membutuhkan kontrol, karakter yang stabil membutuhkan evaluasi. Dan aura sultan yang sering disebut-sebut hanya akan bersinar jika tetap dibarengi kerendahan hati. Karena pada akhirnya, bukan weton yang menentukan jatuh atau bangunnya seseorang, melainkan bagaimana ia mengelola dirinya sendiri. Energi bisa menjadi cahaya yang menyalakan jalan atau api yang membakar jika tidak dijaga. Salah satu hal yang paling sering dikaitkan dengan weton pon adalah pola rezekinya yang cenderung stabil. Bukan berarti selalu berlimpah tanpa henti, bukan juga berarti hidup tanpa masalah. Namun ada satu ciri yang sering terlihat. Mereka jarang benar-benar berada di titik kosong. Tampaknya selalu ada saja jalan keluar ketika keadaan mulai menekan. Dalam primbon Jawa, stabilitas ini bukan sekadar soal angka atau hitungan neptu, tetapi tentang karakter yang terbentuk dari energi pon itu sendiri. Pemilik weton pon umumnya tidak gegabah dalam mengelola keuangan. Mereka mungkin bukan tipe yang langsung menghamburkan hasil ketika mendapatkan keuntungan. Ada kecenderungan untuk menyimpan, mengatur, dan memikirkan jangka panjang. Sikap ini membuat rezeki yang datang tidak cepat habis. Mereka cenderung realistis, tidak mudah membayangkan gaya hidup berlebihan hanya demi pengakuan. Bahkan ketika pendapatan meningkat, banyak dari mereka yang tetap mempertahankan pola hidup yang sederhana. Inilah yang menciptakan kesan rizkinya tidak pernah putus. Selain itu, jaringan kepercayaan yang telah dibangun sejak lama juga berperan besar. Karena dikenal stabil dan dapat dipercaya, peluang kerjasama sering datang kembali. Klien lama kembali, relasi lama membuka pintu baru. Rizki mereka sering berputar dalam lingkaran kepercayaan yang terus terjaga. Namun stabil bukan berarti tanpa ujian. Ada masa di mana pemasukan melambat, usaha sepi, atau rencana tidak berjalan sesuai harapan. Bedanya, pemilik weton pon jarang panik berlebihan. Mereka percaya bahwa setiap fase ada masanya. Kepercayaan diri yang tenang ini membuat mereka mampu berpikir jernih saat mencari solusi. Primbon sering menggambarkan rizki weton pon seperti sumur yang tidak kering. Airnya mungkin tidak selalu meluap, tapi selalu ada. Dan sumur itu tetap terisi karena dijaga, dirawat, dan tidak dirusak oleh keserakahan. Rahasia terbesar dari stabilitas ini sebenarnya bukan pada wetonnya, melainkan pada pola pikirnya. Mereka memahami bahwa keberkahan datang dari konsistensi, kerja nyata, dan sikap yang tidak berlebihan. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat dan kapan harus menahan diri. Inilah bentuk kekayaan yang jarang disadari orang, bukan sekadar angka besar dalam waktu singkat, tetapi aliran yang terus ada dalam jangka panjang. Dan seringkali stabilitas inilah yang jauh lebih berharga daripada ledakan keberhasilan sesaat yang cepat datang dan cepat pergi. Honyo orang bertonyo,
Apakah weton pon benar memiliki potensi aura sultan? Lalu bagaimana cara mengaktifkannya? Apakah cukup dengan percaya pada primbon? Ataukah ada sikap tertentu yang harus dijogo? Dalam filosofi Jawa, potensi hanyalah benih. Ia tidak akan tumbuh tanpa dirawat dengan kesadaran dan perilaku hidup yang benar. Primbon menyiratkan bahwa energi pon sangat erat hubungannya dengan keseimbangan batin. Maka kunci pertama adalah kesabaran. Bukan sabar pasif yang hanya memung, tapi sabar aktif, tetap berusaha menunggu meski hasil belum terlihat. Banyak pemilik weton pon gagal memetik potensi terbaiknya karena menyerah tepat sebelum waktunya tiba. Kunci kedua adalah konsistensi. Energi pon tidak menyukai langkah yang setengah-setengah. Jika ingin hasil stabil, maka tindakan pun harus stabil. Bekerja sedikit demi sedikit namun rutin jauh lebih sesuai dengan karakter energi ini dibandingkan usaha besar yang hanya sesaat. Konsistensi membangun reputasi, reputasi membangun kepercayaan, dan kepercayaan membuka pintu rezeki. Kunci berikutnya adalah menjaga ucapan dan sikap. Dalam kepercayaan Jawa, koto-koto memiliki getaran. Pemilik weton pon yang menjaga lisannya, tidak mudah bicara pada orang lain, tidak gemar menunjukkan pencapaian, akan menjaga energi positifnya tetap bersih. Sebaliknya, kesombongan dan ucapan yang menyakitkan bisa mengikis wibawa yang sudah dibangun lama. Selain itu, menjauhi iri hati adalah fondasi penting. Aura sultan bukan tentang membandingkan diri dengan orang lain, melainkan tentang mengenali nilai diri sendiri. Ketika seseorang sibuk melihat pencapaian orang lain dengan rasa dengki, ia justru mengambil langkah dari memutarnya sendiri. Energi pon bekerja kuat ketika fokusnya terarah pada pertumbuhan pribadi, bukan kompetisi yang melelahkan. Terakhir, jangan lupakan spiritualitas dan rasa syukur. Dalam banyak ajaran Jawa, keseimbangan antara usaha lahir dan ketenangan batin adalah kunci keberkahan. Rezeki yang stabil tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Jadi, aura sultan bukanlah sesuatu yang otomatis aktif hanya karena weton. Ia tumbuh dari cara hidup, dari pilihan sikap setiap hari, dari kesadaran bahwa potensi besar membutuhkan tanggung jawab besar. Dan ketika konsistensi, sikap terjogo, serta hati yang bersih berjalan seiring, disitulah energi terbaik weton pon benar-benar bersinar. Bukan sekadar mitos, tetapi sebagai karakter nyata yang mengangkat derajat hidup seseorang. Sekarang kita masuk pada bagian yang mungkin paling mengejutkan. Selama ini orang sibuk membicarakan aura sultan, garis rezeki, dan potensi besar weton pon. Namun ada satu fakta yang sering terlewatkan, dan inilah yang nyentak. Aura sultan bukan tentang uang. Ia bukan tentang mobil mewah, rumah besar, atau jabatan tinggi. Semua itu hanyalah hasil luar. Yang jauh lebih menentukan adalah kondisi batin. Karena sehebat apapun hitungan primbon, jika mentalitasnya buruk, maka potensi itu akan terkunci rapat. Mental miskin bukan berarti tidak punya uang. Mental miskin adalah ketika seseorang selalu merasa kurang, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, selalu iri melihat keberhasilan orang lain, dan tidak pernah merasa cukup. Sikap seperti ini perlahan menggerogoti energi positif dalam diri. Disinilah kegagalan banyak orang memahami makna weton. Mereka berharap mendapat keuntungan otomatis. Mereka menunggu takdir berubah tanpa memperbaiki cara berpikir. Padahal primbon Jawa sejak dulu tidak pernah mengajarkan kemandirian, tapi pada nasib. Ia berbicara tentang potensi dan peringatan. Jika pemilik weton pon memiliki energi stabil, tetapi ia malas bergerak,
stabilitas itu berubah menjadi stagnasi. Jika ia memiliki karisma alami tapi digunakan untuk memanipulasi, wibawa itu berubah menjadi kehancuran. Jika ia diberi peluang tapi diisi dengan kepuasan, rejeki itu tidak akan bertahan lama. Inilah tamparan halusnya. Aura sultan sejati adalah mentalitas yang cukup, mentalitas bertumbuh, mentalitas yang tetap rendah hati meski naik derajat. Karena pada akhirnya kekayaan terbesar bukanlah apa yang dimiliki, tetapi bagaimana cara memandang hidup. Banyak orang terlihat kaya tapi gelisah. Banyak orang terlihat sederhana tapi daratannya lapang. Dan dalam filosofi Jawa, kelapangan hati adalah fondasi kesejahteraan sejati. Jadi jika kamu weton pon dan merasa hidup belum sesuai harapan, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Coba lihat ke dalam. Apakah pola pikirmu sudah siap menerimanya? Apakah sikapmu sudah mencerminkan kedewasaan? Karena bisa jadi yang menghambatmu bukan wetonmu, melainkan versi dirimu yang belum selesai bertumbuh. Dan di titik inilah kesadaran mulai mengambil alih peran nasib. Selama ini kata sultan sering kita bayangkan sebagai sosok yang bergelimang harta, hidup mewah dan selalu berada di puncak kekuasaan. Namun dalam filosofi Jawa yang lebih dalam, makna sultan jauh melampaui kemewahan materi. Sultan sejati adalah mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri sebelum menguasai keadaan. Bagi pemilik weton pon, potensi menjadi sultan bukan semata-mata tentang kekayaan finansial, tetapi tentang kualitas batin. Apa artinya memiliki banyak harta jika menuhi hidup dengan kecemasan? Apa maksudnya jabatan tinggi jika hati selalu gelisah dan penuh ketakutan kehilangan? Dalam pandangan nenek moyang Jawa, kemakmuran tanpa ketenangan bukanlah kemakmuran, melainkan beban. Sultan yang sebenarnya adalah pribadi yang hidupnya berkecukupan dan tahu cara bersyukur. Ia tidak mudah goyah karena pujian, tidak mudah runtuh karena hinaan. Ia memahami bahwa naik dan turun adalah bagian dari siklus kehidupan. Dan karena pemahaman itu, ia tidak menjadi sombong ketika berada di atas dan tidak merasa hina ketika berada di bawah. Pemilik weton pon yang mampu menjaga keseimbangan inilah yang sering memancarkan wibawa berbeda. Mereka tidak perlu memamerkan pencapaian untuk dihormati. Sikapnya cukup menjadi bukti, ucapannya cukup menjadi penanda, dan kehadirannya cukup membuat orang lain merasa tenang. Sultan yang sejati bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang memberi. Ketika rizki datang, ia tidak lupa berbagi. Ketika kesuksesan diraih, ia tetap mengingat proses panjang yang pernah dilalui. Ada kesadaran bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan yang harus dikelola dengan bijak. Di dalamnya makna aura sultan menemukan bentuknya, bukan aura yang menyilaukan mata, namun aura yang menenangkan hati. Bukan kekuasaan yang menekan, namun pengaruh yang mengayomi. Bukan kemewahan yang berisik, tapi kematangan yang bersinar tanpa suara. Jika pemilik weton pon mampu memahami makna ini, maka gelar sultan tidak lagi sekedar nama panggilan. Ia menjadi sikap hidup, ia menjadi cara memandang dunia, dan pada akhirnya ia menjadi identitas yang tumbuh dari dalam, bukan dari apa yang terlihat, tetapi dari siapa dirinya sebenarnya. Pada titik ini mungkin muncul satu pertanyaan besar di benak kita. Apakah semua ini benar-benar takdir? Apakah menjadi weton pon otomatis membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih mapan?
Ataukah semua tetap kembali pada pilihan masing-masing? Primbon Jawa sejatinya tidak pernah berdiri sebagai vonis mutlak. Ia lebih menyerupai peta, menunjukkan potensi jalan, medan yang mungkin dilalui, serta rintangan yang perlu diwaspadai. Namun peta bukanlah perjalanan itu sendiri. Peta hanya memberi arah, kitalah yang menentukan langkah. Weton Pon mungkin membawa energi stabil, karisma alami, dan potensi rezeki yang terjaga. Tapi tanpa keberanian melangkah, semua itu hanya menjadi potensi yang tertidur. Sebaliknya, seseorang yang tidak menghitung istimewa dalam primbon pun tetap bisa sukses jika ia disiplin, konsisten, dan bermental kuat. Disitulah letak keseimbangan antara takdir dan pilihan. Takdir memberi kecenderungan, pilihan menentukan hasil. Pemilik weton pon yang memilih malas, memilih mengeluh, menyalahkan keadaan, maka energi stabilnya berubah menjadi stagnasi. Namun, jika ia memilih belajar, memilih memperbaiki diri, memilih bangkit setiap kali jatuh, maka potensi yang ada akan menemukan jalannya sendiri. Seringkali manusia terjebak pada label. Aku malai karena wetonku. Aku tidak cocok karena hitunganku tidak bagus. Padahal hidup jauh lebih luas daripada sekedar menghitung angka. Primbon adalah warisan kearifan, bukan pembatas masa depan. Kesadaran inilah yang menjadi pembeda. Ketika seseorang memahami bahwa ia memiliki potensi, lalu menggunakan pemahaman itu sebagai motivasi untuk berkembang, disitulah takdir dan usaha bertemu. Energi bawaan dan kerja nyata berjalan beriringan. Dan mungkin inilah pelajaran terpentingnya. Kita bukanlah penentu akhir, melainkan pengingat awal. Ia mengingatkan siapa dirimu secara potensi, tapi tidak pernah mencabut kebebasanmu untuk memilih arah. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang dibawa sejak lahir, tetapi tentang apa yang kamu bangun setiap hari dengan kesadaran dan keberanianmu sendiri. Sekarang, setelah semua pembahasan ini, coba berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Jika kamu adalah pemilik weton pon, apakah kamu sudah benar-benar hidup sesuai dengan potensi yang dibawa sejak lahir? Atau selama ini, kamu justru meragukan dirimu sendiri? Banyak orang menginginkan garis hidup yang kuat. Banyak yang berharap terlahir dengan aura sultan. Namun, ketika potensi itu ada dalam dirinya, justru ia ragu melangkah. Takut gagal, takut dedimoh, takut tidak sesuai ekspektasi. Padahal, mungkin yang selama ini menahanmu bukanlah nasib, bukan keadaan, bukan orang lain, melainkan rasa takut yang kamu pelihara sendiri. Ini. Bagaimana jika semua ujian berat yang pernah kamu alami bukanlah hukuman, tetapi latihan? Bagaimana jika setiap kegagalan adalah cara hidup memperkuat mentalmu? Bagaimana jika ketenangan yang kamu miliki sebenarnya adalah senjata terbesar yang belum kamu gunakan sepenuhnya? Inilah titik nyentaknya. Aura Sultan bukan menunggu waktu yang tepat. Ia muncul saat kamu berani mengambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Saat kamu berhenti menyalahkan keadaan, saat kamu memilih tumbuh meski pelan. Karena potensi tanpa tindakan hanyalah bayangan, dan takdir tanpa keberanian hanyalah cerita yang tidak pernah dimulai. Jika kamu merasa hidupmu belum sesuai harapan, mungkin inilah saatnya mengubah cara berpikir. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan keyakinan. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan konsistensi. Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk berhasil. Anda hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan jika memang benar kamu membawa energi kuat sejak lahir, maka sudah saatnya energi itu digunakan. Bukan untuk membuktikan pada dunia, tetapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Karena pada akhirnya, Sultan sejati bukanlah yang diwarisi mahkota, melainkan yang berani membangun kerajaannya dari dalam diri. Muga-muga rembahasan tentang weton pon iki ora mung jadi hiburan, nanging yo dadi bahan renungan lan motivasi kanggo nguripi kehidupan. Percaya utawa ora pada primbon, yo iku pilihan. Nanging ngambil pelajaran tentang kesabaran, konsistensi, lan jaga sikap adalah kebijaksanaan.
Jika memang ada potensi besar dalam diri kita, maka tugas kitalah untuk merawat lan ngembangake dengan usaha nyata serta doa yang tulus. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat lan buka sudut pandang baru, dukung channel ini dengan menekan tombol suka, tuliskan weton lan pendapatmu di kolom komentar, serta subscribe agar tidak ketinggalan ulasan menarik lainnya tentang filosofi Jawa lan makna kehidupan. Dukunganmu sangat berarti untuk terus menghadirkan konten yang inspiratif lan penuh makna.